Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan khusus kisi-kisi soal USP. Ya, pada video pertama saya membahas sampai bab vektor. Ya, bab vektor. Nah, vektor di situ vektor yang akan diujikan itu terdiri dari operasi vektor, kemudian sudut antara dua vektor, kemudian panjang dan vektor proyeksi. Nah, panjang dan vektor proyeksi. Ya, sementara operasi vektor sudah saya bahas, kemudian sudut antara dua vektor juga sudah saya bahas. Kemudian berikutnya adalah saya akan melanjutkan ke panjang proyeksi, soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di situ diketahui vektor A sama dengan PI min 3J plus 9K. Kemudian vektor B-nya sama dengan 2I plus 2J plus K. Jika panjangnya vektor C merupakan panjang proyeksi vektor A pada B, di mana panjang proyeksi vektor A pada B itu sama dengan 3. Ya. Kemudian kita disuruh menentukan nilai P. Ya. Teorinya seperti ini. Ya, Sasipi teori. Di kelas 10 kalian sudah mendapatkan materi tentang vektor di semester 2 matematika peminatan ya. Jadi secara teori begini, saya ingatkan sebentar biar kalian teringat kembali. Jadi kalau ada vektor, katakanlah ini vektor A begitu. Kemudian ada vektor B. Nah, gini. Ada vektor B. Kemudian vektor A diproyeksikan terhadap vektor B. Berarti ini proyeksi vektor ortogonal, siku-siku. Nah, siku-siku begitu. Maka yang namanya hasil proyeksi vektor A terhadap B itu adalah ini. Nah, ini itu yang mana sih ini itu? Ini itu yang ini maksudnya. Nah, inilah. Berupa garis berarah ini. Nah, kalau katakanlah mudahkan ini titik A, ini titik B, ya vektor AB inilah merupakan hasil proyeksi vektor A pada B yang disimbolkan secara simbol adalah vektor C. Kemudian tetapi di sini kalau panjangnya AB itu berarti namanya seperti ini. Itu panjang proyeksi, hasil proyeksi vektor A diproyeksikan terhadap vektor B. Itulah pengertian panjang vektor proyeksi. Panjang atau panjang proyeksi vektor ya. Nah, ini nanti panjangnya C itu sama dengan panjangnya C itu sama dengan karena proyeksi vektor A pada B berarti ini A dot B per panjangnya B karena pada B ya. Itulah rumus proyeksi panjang proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, untuk menentukan panjang proyeksi ini, maka komponen yang diperlukan adalah A dot B, vektor A dot vektor B, kemudian panjangnya vektor B. Sementara di persoalan soal nomor 4 itu, panjangnya vektor C, yaitu panjangnya proyeksi vektor A pada B itu sudah diketahui yaitu 3. Nah, 3. Ini panjang proyeksinya sudah diketahui 3 ya. Nah, berarti kita berikutnya adalah menentukan vektor A dot vektor B. Nah, vektor A dot vektor B. Jadi unsur itu kita cari terlebih dahulu. Ini penyelesaian soal nomor 4 gitu.
A dot B. Nah, berarti vektor A-nya saya jadikan kolom begitu. P min 3 kemudian 9 begitu. Kemudian vektor B-nya saya jadikan kolom juga 2 2 1. Nah, kemudian dikenai operasi dot product perkalian titik. Berarti ini sama dengan P dikalikan 2 itu 2P gitu. Min 3 dikalikan 2 itu berarti min 6 ditambah 9 dikalikan 1 itu 9. Ini berarti 2P plus 3. Berarti A dot P sudah ditentukan. Ya, tentukan. Kemudian yang dibutuhkan lagi berikutnya adalah panjangnya vektor B. Panjangnya vektor B. Nah, berarti panjangnya vektor B itu sama dengan B-nya itu adalah ini B-nya. Berarti akar 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 kuadrat itu 4 ditambah 1 kuadrat itu 1. Berarti sama dengan 3. Nah, sama dengan 3. Ya, dengan 3. Nah, semua logistik yang dibutuhkan di sini sudah tersedia karena sudah dicari terlebih dahulu. Maka tinggal dimasukkan panjangnya vektor C, ingat di soal itu ada 3. Ini 3. Nah, 3. Sama dengan A dot B-nya adalah 2P plus 3 per sementara panjangnya vektor B itu sama dengan 3. Dengan menggunakan operasi aljabar biasa, 9 sama dengan 2P plus 3. Berarti 2P nanti sama dengan 6, P-nya sama dengan 3. Ya. Tuh. Nah, itulah solusi soal nomor 4 tentang panjang proyeksi vektor. Ya, ini kalau kejadiannya seperti ini, maka formulanya ada seperti ini. Ya, itu. Berikutnya untuk mempercepat waktu, karena harus banyak video yang harus saya buat untuk kisi-kisi ini, USP ini, maka agak saya percepat iramanya. Ya, di situ nomor 5, diketahui vektor A 4I min 2J plus 2K, dan vektor B itu 2I min 6J plus 4K. Proyeksi vektor ortogonal vektor A terhadap vektor B. Kalau yang keempat tadi adalah panjang proyeksi, berarti skalar. Skalar itu berupa angka atau bilangan tertentu gitu. Tetapi ini nomor 5 ini proyeksi vektor. Artinya apa? Nanti hasil akhirnya itu berupa vektor gitu ya. Ya. Ini saya lanjutkan soal pembahasan soal nomor 5. Pembahasan soal nomor 5. Ya. Nah, teorinya begini. Nah, kalau ada vektor A seperti tadi, vektor A begitu. Kemudian ada vektor B begitu. Vektor A diproyeksikan terhadap vektor B. Katakan tadi ini dinamakan titik A, ini B. Ini yang dikenal AB ini adalah vektor C simbolnya biasanya. Vektor C itu adalah hasil proyeksi vektor A terhadap B. Ya. Vektor C itu adalah hasil proyeksi vektor A pada B, vektor B pada vektor B. Nah, siapakah vektor C itu? Untuk memudahkan ya vektor AC ini, ruas garis AC ini. Itulah pengertian proyeksi vektor. Kemudian formulanya ini itu karena vektor A pada B berarti A nanti kemudian A. Nah, ini soal nomor 5 begitu. A
dot B begitu, dot B perpanjangnya B kuadrat. Perpanjangnya B kuadrat. Karena pada B ini masih dikalikan vektor B. Itu formulanya. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan rumus itu dari mana, terlalu panjang begitu karena ini sudah materi kelas 10 semester 2. Jadi proyeksi vektor proyeksi A pada B ada A dot B per panjangnya B kuadrat dikalikan vektor B. Nah, ini ada beberapa logistik yang harus kita cari dulu. Kita cari dulu yaitu A dot B sama panjangnya B. Ya, kan saya cari dulu. Yang pertama, nanti yang pertama adalah vektor A dot vektor B. Nah, di situ kalau dijadikan bentuk kolom itu 4 begitu, 4. Kemudian min 2, 2. Ini vektor A-nya. Dot vektor B. Vektor B-nya itu adalah 2, kemudian min 6, kemudian 4. Begitu. Operasi dot produk, berarti 4 dikalikan 2 itu 8. Begitu. Ditambah min 2 dikalikan min 6 itu 12. Ditambah 2 dikalikan 4 itu 8. Hasilnya nanti sama dengan 28. Berarti A dot B sudah disiapkan di sini. Berikutnya, logistik yang dimulai panjangnya vektor B. Panjangnya vektor B. Panjangnya vektor B nanti sama dengan panjangnya vektor B. B-nya kan ini. Berarti sama dengan akar 2 kuadrat itu 4. Min 6 kuadrat itu adalah 36. Begitu. Kemudian 4 kuadrat itu adalah 16. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah akar 56 ya, akar 56 ya. Nah, kemudian kita tentukan sekarang ini. Nah, kita tentukan sekarang. Nah, berarti nanti sama dengan hasil proyeksi vektor A pada B nanti A dot B-nya adalah 28. Nah, ini. Panjangnya vektor B tadi adalah akar 56 kalau dikuadratkan 56. Ya, lanjut. Sekarang lanjut itu nah seperti ini. Kemudian vektor B itu saya ubah menjadi vektor kolom. Nah, karena masih dikalikan vektor B. Vektor B-nya kan 2 min 4. Berarti ini min 2 min 6 4. Ya, gitu. Wah, agar tempatnya cukup. Kalau saya jadikan baris enggak cukup. Baru saya geser, berarti sama dengan 28 per 56 itu setengah. Nah, ini saya jadikan bentuk baris biar variasi. 2, min 6,4. Ini bentuk baris. Nah, berarti operasi vektor perkalian skalar dengan vektor. Nah, yang sudah saya jelaskan di awal. Berarti ini 1 min 3, 2. Inilah hasil proyeksi vektor A pada B yang disimbolkan dengan C. Kalau ini ditulis secara kolom ya 1 min 3, 2. Nah, kalau ini ditulis secara basis ya I min 3J plus 2K. Nah, plus 2K. Nah, inilah solusi soal nomor 5. Solusi soal nomor 5. Seperti itu. Ya. Yang jelas nanti soal USP ini adalah menjumpai soal-soal yang saya bahas. Kalau kalian
memahami konsep yang saya berikan untuk mendapatkan nilai 100 pada USP ini tidaklah, insya Allah tidaklah terlalu sulit. Ya, berarti materi tentang vektor sudah semua. Jadi saya jelaskan, materi tentang vektor sudah semua. Ya. Jadi operasi vektor sudah saya berikan soal dan pembahasannya. Kemudian sudut antara dua vektor sudah saya berikan soal beserta pembahasannya. Panjang dan vektor proyeksi yang terakhir tadi sudah saya berikan soal dan pembahasannya. Ya, berikutnya bahan USP, ya bahan USP yaitu tentang trigonometri. Ya, perlu saya ingatkan ya, ini kita bahas ini video ini memang jangka pendeknya untuk persiapan USP. Tapi sebetulnya ini ada tujuan jangka panjang nanti ya, bahwa ini juga sekaligus sebagai persiapan SBMPTN. Kemudian juga nanti kalian kalau kuliah di jurusan teknik itu sebagai bekal kuliah. Jadi ini paralel ya, bukan seri. Jadi ini sekaligus kita dalam jangka pendek itu bagaimana hasil USP itu maksimal. Kemudian SBMPTN juga maksimal. Kedepannya adalah bagaimana ini kalian mendapatkan ini sebagai bekal kalian untuk masa depan kalian. Ya, trigonometri yang dikeluarkan itu adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin itu, 7 poin yang dikeluarkan, yaitu tentang persamaan. Ini sebagai dasar trigonometri, ini persamaan ini. Ya. Makanya saya berikan di awal pada bab trigonometri ini. Kemudian turunan, ya nanti turunan juga melibatkan persamaan, begitu. Kemudian kemonotonan, fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, nilai minimum. Kemudian kecekungan, cekung ke atas, cekung ke bawah, kemudian garis singgung. Ya, selanjutnya akan saya teruskan, akan saya lanjutkan ke bahasan persamaan trigonometri. Ya, kepersamaan trigonometri. Ya, nah, soalnya seperti itu. Akan saya jelaskan, akan saya bahas satu persatu. Nanti masalah teorinya akan saya sisipi ketika membahas persoalan. Ya, akan saya sisipi. Nah ini himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 3x sama dengan 1 untuk interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180. Ya, bahas. Nomor 1 tentang trigonometri ini. Nomor 1 tentang trigonometri ini. Nah, itu ada 2 cos 3x sama dengan 1. Nah, ini nanti akan ekivalen dengan cos 3x sama dengan 1,5. Sorry, kedua ruas saya bagi dengan 2. Nah, sekarang berikutnya adalah berarti nanti cos 3x itu sama dengan cos 60 derajat. Perhatikan. Kenapa? Ingat di kelas 10 tabel, nah ini di kelas 10 matematika wajib itu di sana dibuktikan nilai sudut istimewa dari perbandingan trigonometri. Bahwa cos yang nilainya setengah itu, cos yang nilainya setengah itu ya 60 derajat. Itulah asalnya itu ya. Kemudian kalian juga diberikan di kelas 11 tentang persamaan trigonometri. Nah, ini perlu saya ingatkan bahwa
Ingat, ingat ya. Jadi kalau ada yang pertama, poin persamaan trigonometri, kalau ada cos fx gitu, cos fx sama dengan cos p begitu, maka ini ada dua solusi. Solusi yang pertama itu fx-nya itu sama dengan p plus 360 derajat gitu. Itu solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, nanti fx-nya itu sama dengan min p plus k dikalikan 360 derajat. Nah ini, ingat, ini materi kelas 10 dan 11 yang berkaitan dengan persamaan trigonometrinya. Inilah contoh dari rumus umum ini. Nah, berarti 3x itu sebagai fx-nya, 60 itu sebagai p-nya. Nah, jadi 3x itu sebagai fx-nya, 60 itu sebagai p-nya. Maka nanti akan muncul dua solusi. Nah, yang pertama nanti solusinya, kalau ini fx, ini p, ini p, ini p, ini k dikali 60. Maka yang pertama nanti berarti 3x, karena fx-nya itu 3x sama dengan p-nya kan 60. Berarti ini 60. 60 plus k 360. Ini yang pertama. Sementara yang kedua, nah ingat, kalau ini fx, ini juga fx. Berarti kalau ini 3x, ini 3x. 3x. Perhatikan di sini. Ini tuh selalu mengikuti ini. Nah, sama dengan kalau ini p, ini min p yang kedua ini. Kalau ini 60, min 60 derajat, begitu, plus k 360 derajat. Saya tidak bercerita dari mana ini terlahir. Ya, itu kelahirannya sudah sejak dulu di kelas 10 dan kelas 11. Ya, kalau menjelaskan ini terlalu panjang. Ya, saya akan mengolah itu. Saya akan mengolah dua solusi itu. Nah, kan diolah ini. Ya, sekarang mengolah yang pertama. Mengolah yang pertama. Mengolah yang pertama. Nah, di situ 3x sama dengan 60 derajat plus k 360 derajat. Kalau kedua ruas saya bagi 3, ini sama dengan 20 derajat plus K dikalikan 120 derajat. Kan begitu? Itu harus paham. Ya, karena kedua ruas itu dibagi dengan 3. Nah, K ini bergerak dari 0 dan seterusnya. Kalau K-nya 0, berarti nanti X-nya nanti. Kalau K-nya 0, maka nanti X-nya nanti. Kalau K-nya itu 0, berarti ini 0, 20 derajat. Nah, wah. Kalau K-nya 1, berarti 120 ditambah 20, berarti 140 derajat. Ya. Nah. Kemudian kalau K-nya 2, ini 240 ditambah 20, berarti 260. Nah. Tetapi, ingat di soal itu, itu kan rentangnya ini, berarti kan 0 sampai 180. Rentangnya, interval X-nya yang ditentukan seperti itu. Berarti ini 260 ini TM. Berlebihan. Saling kali. Nggak saya teruskan. Kalau nanti diteruskan K-nya akan lebih lagi. Ini TM. Nah, ini masih solusi yang pertama. Kemudian saya lanjutkan solusi yang kedua. Solusi yang kedua. Bahwa ini langsung aja. Karena ini saya bagi 3 semua. Biar cepat. Berarti X nanti sama dengan ini bagi 2 min, bagi 3 min 20 derajat plus K dikalikan 120. Ini juga sama. K-nya digerakkan. Mulai 0. Kalau K-nya 0 kan min 20. Nah, kalau ini 0 min 20. Tidak memenuhi atau di luar area ini. Nah, di luar area. Karena areanya 0 sampai 180. Tapi kan kurang. Nah, kalau tadi di luar area tapi ini lebih, berhenti. Ini min 20 itu kurang. Di luar area tapi masih kurang. Berarti perlu dilanjut. Untuk K-nya 1, berarti 100, 1 dikalikan 120 itu 120. Dikurangi 20 berarti 100. Nah, 100. Itu. Nah, kemudian
digerakkan lagi. K-nya 2. Berarti kalau K-nya 2 itu kan 240. 240 dikurangi 20 berarti 220. Ini juga di luar area. Kenapa? Karena lihat di monitor, di layar sebelah kiri, itu X-nya itu antara 0 sampai 180. Berarti ini adalah TM. Ini TM, ini juga TM, tidak memenuhi. Berarti nanti HP-nya, himpunan penyelesaiannya, HP-nya, singkatan dari masa adalah diurutkan dari yang terkecil 20 derajat. Nah, ini 100 derajat, begitu. Kemudian 140 derajat. Ya itulah solusi soal nomor 1. Ingat, itu perlu dipahami bahwa tadi menggunakan rumus ini. Nah, bahwa kalau ada cos fx sama dengan cos p, maka muncul 2 solusi. Fx yang pertama berarti P plus K 360. Fx yang kedua nanti adalah min P plus K 360. Ya. Nah, saya lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 nampak seperti itu. Ingat, itu nanti berarti larinya adalah persamaan trigonometri itu yang dibawa ke persamaan kuadrat, ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi dimodelkan ke persamaan kuadrat. Ya, lanjut soal nomor 5. Soal nomor 2. Saya lanjut di sini. Nah, nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X plus 5 sin X min 4. Ini saya ubah. Maksudnya ini 2. Itu, sorry, nggak nampak di layar. Nah, 2. Ingat. Nah, ini penting, poin penting. Ingat. Bahwa, ingat penting ini. Rumus identitas. Cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, kenapa ini saya ganti? Yang cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Gitu ya. Amati ini. Amati sekarang. Nah, karena di sini nanti adalah sin X. Nah, layar sebelah kiri, sin X. Maka nanti akan dibentuk persamaan kuadrat dalam sin X. Tidak mungkin kita satunya cos, satunya sin. Gitu ya. Yang jadi rujukan itu yang tengah. Kalau dia tengahnya sin, maka harus diubah menjadi sin cos kuadratnya itu. Ya, maka ini menjadi 2. Nah, 1 min cos kuadrat, 1 min sin kuadrat X. Karena cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, gitu kan. Kemudian plus 5 sin X gitu. Nah, kemudian min 4 sama dengan 0 ya. Jadi kenapa ini? Karena ini rumus identitas itu ya. Nah, sekalian ingat kembali itu. Nah, sorry, 2-nya kok double ini. Nah, maksudnya begitu. Nah, ini dikali berarti nanti min 2 sin kuadrat X plus 5 sin X ini 2. 2 kali 1 2. Ada min 4 berarti min 2 sama dengan 0. Ya, berarti kan di sini. Nah, maka di sini sudah terbentuk persamaan kuadrat dalam sin. Nah, ketika kita berhadapan dengan persamaan kuadrat, maka alternatif penyelesaian harus tahu. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua kuadrat sempurna. Jadi andaikan tidak bisa difaktorkan, ya menggunakan kuadrat sempurna. Kemudian baru terakhir ada menggunakan rumus kecap, rumus ABC. Ya, tetapi di sini
itu bisa difaktorkan. Ya, berarti yang paling enak dengan pemfaktoran. Nah, min 2 sin X, begitu. Ini juga sin X, begitu. Nah, sama dengan 0. Difaktorkan nanti plus 1, kemudian ini min 2. Ya. Nah, coba dicek apakah benar sama dengan hasilnya ini. Min 2 sin X dikalikan sin X itu sama dengan min 2 sin kuadrat X. Min 2 dikalikan min 2 min 4. Ya, sorry, ini berarti min. Ini min. Ya, min. Nah. Ini adalah sorry ini sudah benar ya. Kita cek. Min 2 ini min 2, ini sama ini plus 2, plus 4, ini sama ini plus 1, berarti 5. Ini kali ini min 2. Ya, sorry. Nah, sini. Ini harus keterampilan memfaktorkan. Harus terampil. Berarti ini nanti adalah min 2 sin X plus 1 sama dengan 0. Seperti sama Ustaz. Atau sin X min 2 sama dengan 0. Nah, begitu. Dijabarkan berarti ini nanti sin X sama dengan setengah. Gitu. Ini sin X sama dengan 2. Ingat bahwa yang namanya sin itu nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya min 1. Jadi untuk sin itu minimum 1, maksimum 1. Nah, tidak boleh kurang dari min 1 dan tidak boleh lebih dari 1. Sementara di sini X-nya sama dengan 2. Tidak mungkin. Karena maksimal sin itu 1. Maka di sini saya namai dengan TM. TM itu tidak mungkin atau tidak memenuhi. Gitu ya. Ya, itu hanya sebuah istilah. Berarti yang perlu diproses adalah sin X. Nah, berarti nanti prosesnya berikutnya adalah kalau ada sin X sama dengan setengah. Nah, sin X sama dengan setengah. Berarti yang diproses kenapa? Karena itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kemudian saya lanjutkan, saya ambil kertas. Ya. Nah, di sini adalah sin X sama dengan setengah. Berarti nanti sin X sama dengan sin 30 derajat. Kenapa? Ini merupakan sudut istimewa. Ya, perhatikan di sini sudut istimewanya. Bahwa yang nilainya setengah, yang nilai setengah itu ya, sin yang nilai setengah itu 30 derajat. Sin yang nilainya setengah itu ada 30 derajat. Ya, lanjut. Berarti ini sama dengan. Berarti kita lanjutnya mengerjakan ini. Ini satu tuk prosesnya ini ya. Nah. Kemudian kita menggunakan formula apa? Ingat, ya, lagi-lagi masa lalu dibutuhkan di sini masa lalu. Yang kedua nanti yang perlu kalian ingat dan pahami tentang persamaan trigonometri. Kalau ada sin X, sin Fx begitu. Nah, sin Fx sama dengan sin P begitu. Maka ada dua solusi. Yang pertama nanti Fx-nya itu sama dengan P plus K 360 derajat. Solusi yang kedua nanti Fx-nya itu sama dengan 180 derajat min P begitu plus K dikalikan 360 derajat. Ya. Kalau pada kos seperti ini, pada sin seperti ini. Ya, ini kita akan menggunakan yang sin karena kasus soal nomor 2 itu adalah kasus sin gitu ya. Ya. Saya lanjutkan ya. Berarti kalau ini kejadian ini, yang pertama ingat kalau sin Fx sama dengan sin P berarti X ini sebagai Fx-nya. 30 derajat ini sebagai P-nya, maka yang pertama kalau ini Fx maka ini Fx. Kalau ini X berarti nanti X. Nah, sama dengan itu. Kalau di sini P maka di sini P. Berarti kalau ini 30
Nanti ini 30. 30 derajat plus K 360 derajat. Nah, itu yang pertama. Nah, saya tekuk. Nah. Nah. Yang kedua, kalau ini fx, ini fx, berarti kalau ini x, maka yang kedua ini nanti juga x. Begitu. Nah, kalau ini P ini 180 min P, berarti kalau 30, berarti 180 dikurangi 30, yaitu 150 derajat. Nah, itu ceritanya. Plus K 360 derajat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita proses. Kita proses di situ. Ya, kita proses yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Yang pertama kita proses. Ya. X sama dengan 30 derajat plus K 360 derajat. Digerakkan K-nya. Maka kalau digerakkannya nanti berarti untuk K-nya 0 berarti 30 derajat. Nah. Kemudian kalau K-nya diisi 1 berarti 360 ditambah 30 berarti 390. Berarti ini TM karena melebihi. Ingat sebelah kiri batasnya itu berapa? Batas sebelah kiri 0 sampai 360 derajat. Berarti dia melebihi batas. Berarti TM berhenti. Yang pertama ini solusi pertama melahirkan ini. Kemudian yang kedua diproses. Yang kedua diproses. Yang kedua itu diproses. Nah, berarti X-nya nanti dari merah sama dengan 150 derajat plus K 360 derajat. K-nya digerakkan. K-nya digerakkan. Kalau K-nya 0 berarti ini 150 derajat. Kalau K-nya 1, 360 ditambah 150. 510 derajat. Berlebihan karena batasnya sampai 360. Ini TN. Nah, dari sini maka kita akan menemukan himpunan penyelesaian. Gitu ya. Siapa HP-nya? Berarti HP-nya adalah dari yang terkecil 30 derajat, 150 derajat. Jadi urutannya tadi pertama dijadikan bentuk kuadrat. Seperti ini. Kemudian difaktorkan. Kemudian dicari pembuat nolnya seperti ini. Diproses sin X sama dengan setengah, sin X sama dengan setengah, maka sin X sama dengan sin 30. Sin 30 diproses dengan menggunakan aturan main ini. Nah, itu diproses dengan menggunakan aturan main ini. Nah, berikutnya diproses seperti itu. Ya, itulah solusi soal nomor 2. Itu solusi soal nomor 2. Ya. Berikutnya adalah solusi soal nomor 3. Solusi nomor 3. Himpunan penyelesaian cos 4x plus 3 sin 2x min 1. Nah, dalam rentang itu dalam interval 0 sampai 180 derajat. Ini penting. Ini penting. Ya. Nah, saya selesaikan soal nomor 3 itu. Soal nomor 3. Itu nanti cos 4x begitu. Ditambah 3 sin 2x min plus 1 sama dengan 0. Itu jadinya begitu. Plus 1 sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang ingat. Kalian harus ingat. Kalau ada rumus identitas,
Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, ini juga sama dengan 2 cos kuadrat x min 1. Ini nanti juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Nah, gini. Ya. Kalau 2x di sini, maka akan lahir seperti ini. Tapi nanti kalau cos 4x sesuai dengan persoalan ini, cos 4x itu sama dengan cos 4x itu sama dengan berarti bisa cos kuadrat 2x, kalau 2 jadi x ini x. Nah, kalau 4x jadi 2x min sin kuadrat 2x. Ingat, ini materi kelas 10 dan 11. Ini juga bisa diubah jadi 2 cos kuadrat 2x min 1. Ini juga bisa menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2x. Lagi-lagi soal nomor 3 ini ada soal persamaan trigonometri yang dibawa ke persamaan kuadrat. Berarti mengikuti yang tengah. Yang tengah sin 2x, maka cos 4x nanti diubah menjadi ini. 1 min 2 sin kuadrat 2x. Jadi ini 1 min 2 sin kuadrat 2x, karena ini tadi cos 4x diubah jadi ini. Nah, ditambah 3 sin 2x begitu plus 1 sama dengan 0. Sehingga ini min 2 sin kuadrat 2x plus 3 sin 2x diproses 1 tambah 1 2 sama dengan 0. Kalau saya saya kalikan negatif itu 2 sin kuadrat 2x min 3 sin 2x itu min 2 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam sin 2x. Nah, sin 2x. Maka ini difaktorkan. Nah, difaktorkan. Ini itu sama dengan plus 1, ini itu sama dengan min 2, sama dengan 0. Kita cek. Ini kali ini benar. Ini kali ini itu sama dengan min 4. Ini sama ini 1 berarti min 3. Ini kali ini min 2. Ada benar? Ya, kita cek. Nah, maka ini 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0. Atau sin 2x min 2 sama dengan 0. Berarti ini sin 2x sama dengan min setengah. Ini itu sin 2x sama dengan 2. Ingat. Sin itu maksimal 1, minimal min 1. Berarti ini adalah TM. Nah, ini adalah TM tidak memenuhi. Maka yang kita proses ini. Nah, ini sin 2x, sin 2x, sin 2x sama dengan, nah caranya, hati-hati di sini berapa? Kalau setengah kan 30. Nah, saya berikan cara. Nah, mana tadi? Nah ini, saya berikan cara ini. Ya. Jadi sin yang nilainya min setengah itu berarti berada di kuadran ketiga. Karena kuadran 1 dan kuadran 2 itu sin positif. Ingat, kuadran 1, kuadran 2 itu sinnya positif. Ya. Berarti karena dia negatif, tidak mungkin sudutnya kurang dari 90 dan tidak mungkin sudutnya kurang dari 180 karena dia berada di kuadran ketiga. Ya. Negatif itu kuadran 3. Nah, menggunakan ruas garis sakti ini, nah, rumusnya banyak. Kalau kalian menggunakan rumus terlalu banyak, nah, cukup menggunakan ruas garis ini. Ini tuh 0, ini 180 derajat, ini 360 derajat. Ini masih hati. Ini itu kuadran 2, ini kuadran 1, ini kuadran 3, ini kuadran keempat. Nah, gitu. Nah, yang nilainya setengah, ini kan min setengah. Min setengah. Berarti dia berada di kuadran ketiga. Berada di kuadran ketiga. Ya. Yang nilainya setengah itu kan 30.
tapi berada di kuadran ketiga, berarti 180 ditambah 30. Begitu, berarti sama dengan sin 210 derajat. Hati-hati, ini juga sering terjadi kesulitan. Jadi saya ulangi, kenapa 210? Gini caranya. Dia kan nilainya min setengah. Min setengah berarti berada di kuadran ketiga. Yang nilainya setengah itu 30. 30 derajat yang berada di kuadran ketiga. Ya 180 ditambah 30. Berapa? 210. Itu asalnya. Nah, kita proses sekarang. Kita proses sekarang di sini. Apa yang diproses? Ini yang diproses sekarang. Nah, tak. Cari kertas dulu. Nah, diproses itu. Saya proses. Nah, jadinya itu, saya geser begitu, saya proses. Nah, saya proses ini. Berarti ini sin 2x sama dengan sin 210 derajat. Ini pemprosesnya. Ingat tadi. Nah, kasusnya ini. Kalau ada sin E, sin Fx sama dengan sin P, maka yang pertama Fx plus P K360. Kalau ini Fx, ini Fx, maka yang pertama nanti begitu. Kalau ini 2x berarti ini 2x sama dengan kalau Fx ini Fx. Kalau ini P, berarti kalau 210 ini 210. Nah, plus K 360 derajat. Yang kedua, berarti kan kalau ada sin Fx sama dengan sin P, maka yang kedua kalau ini Fx, ini Fx. Berarti kalau ini 2x, ini 2x. Begitu sama dengan kalau ini P, ini 180 min P. Berarti nanti kalau 210 itu ya 180 min 210 derajat. Ini plus K 360 derajat. Saya ulangi. Kalau di sini Fx, yang kedua ini Fx, ini Fx. Kalau ini P, ini 180 min P. Kalau ini 2x, maka ini 2x. Kalau ini 210, maka ini 180 min 210. Plus K 360. Ya, kita proses. Kita proses ini. Nah, kita proses. Ini saya pindah. Yes. Nah. Yang pertama diproses. Ini kalau saya bagi dua berarti X sama dengan 105. 105 derajat plus K 180 derajat. Saya bagi dua. Ini juga itu digerakkan. Yang pertama kalau K-nya 0 ya 105 derajat. Nah. Kalau K-nya 1, ini kan K-nya 0 tadi. Kalau K-nya 1, 180 ditambah 105. Berarti sama dengan 285. 285 derajat. Padahal ingat, monitor sebelah kiri, batasnya sampai 180. Nah, berarti ini berlebihan. Berarti ini TM. TM. Itu yang pertama hasilnya seperti itu. Kemudian yang kedua, X yang kedua, bagi dua, sorry, itu 180 dikurangi 210 itu kan min 30. Min 30. Kalau dibagi dua, ini adalah min 15. Min 15. Kalau ini dibagi dua, K dikalikan 180 derajat. Digerakkan sekarang, nah, berarti min 15 derajat. Di luar area, tapi kan kurang. Areanya kan 0 sampai 180, tapi kurang. Lanjut. Kalau K-nya ini 180 dikurangi 15, berarti 165. Ya. Kalau K-nya ini 2, berarti 360. K-nya K2, 360 dikurangi 15, berarti 335. Nah, ini berlebihan. Ini berlebihan. Nah, ini berlebihan. Ini TM. Ya, ini TM. Maka nanti ini juga TM. Nah, karena areanya 0 sampai 180. Berarti HP-nya nanti adalah, nah, HP-nya adalah dari yang terkecil
105 derajat, 165 derajat. Ya, itulah pembahasan soal demi soal yang berkaitan dengan kisi-kisi USP. Ya, untuk video kali ini saya akhiri sampai sekian. Tunggu video berikutnya. Nah, yang jelas bahwa karena banyak cakupannya, tidak mungkin akan selesai dalam satu video trigonometri. Persamaan sudah selesai. Kemudian video berikutnya adalah tentang turunan dan seterusnya. Ya, itu dari saya kali ini. Semangat belajar, cetak sejarah, bahwa masing-masing dari kita adalah melukis sejarah. Apakah sejarah yang kita tinggalkan baik atau jelek tergantung dengan kita. Yang jelas mencetak prestasi adalah mencetak sejarah yang baik, dan itu perlu perjuangan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.